Ya, sebagai suatu contoh. Apa suatu contoh? Umpamanya seperti dalam masalah perceraian. Talak 3 ada 2 macam. Talak itu ada talak sunni, ada talak bid'ah. Ada talak menurut sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Ada talak bid'ah, bukan menurut sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Seseorang, ini perlu diterangkan ini. Aku talak engkau. 1. Aku talak engkau. Aku talak engkau 3 kali. Itu sunni. Artinya jatuh 3 kali. Tapi kalau orang itu aku talak engkau 3 kali talak, maka di sini berbeda. Sekaligus dia katakan 3 kali talak, itu berbeda faham para ulama. Ada mengatakan bahwasanya jatuh talak 3, ada mengatakan jatuh talak 1. Kenapa dikatakan jatuh talak 1? Karena pada zaman Nabi Al-Quran tidak ada mengatakan at-talaqu 3 marrat, at-talaqu marratani. Talak paling banyak dijatuhkan talak 2. Aku talak engkau sudah 1, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Kemudian talak, aku talak engkau sudah 2 kali, masih bisa kembali lagi, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah kali yang ketiga, maka itu tidak ada maaf. Karena Al-Quran mengatakan marratani, bukan 3 marrat. Jadi kalau orang itu mentalak istrinya sekaligus, aku talak engkau dengan 3 kali talak sekaligus, maka berbeda faham mujtahid. Jadi boleh kita ikut orang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1, boleh kita ikut pendapat orang mengatakan talak 3 jatuh 3. Karena ini termasuk talak bid'ah namanya, talak bid'ah. Rasulullah sangat benci kepada talak, maupun talak 1, maupun talak 2, ya, maupun talak 3. Tapi talak 3 yang mana? Artinya talak 3 yang ketiga setelah 2 kali. Berapa kali kau talak istrimu? Sudah 2 kali? Jangan lagi ya, jangan lagi. Kalau kamu tambah yang ketiga, fa'in talaqa, begitu kata ayat, yang ketiga kali, itu sudah tidak boleh, harus pakai cina buta. Tapi kalau sekaligus talak 3, boleh kembali kepada perempuan itu. Karena talak 3 sekaligus, itu bukan talak sunni, tapi itu adalah talak bid'ah. Apakah talak 3 sekaligus itu jatuh 3 kali talak? Tidak ijma'. Kita wajib mengikut Quran, mengikut hadis, mengikut ijma', mengikut qiyas. Talak 3 jatuh 3 tidak ada ijma', tapi ikhtilaf ulama. Justru karena itu maka diperbolehkan kembali. Tapi kalau dia talak 1, aku talak engkau sudah 1 kali, talak lagi sudah 2 kali, talak lagi 3 kali, tidak ada maaf. Kita harus pakai muhallil. Atau 2 kali yang pertama, dia tambah dengan 1 kali yang ketiga. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi kalau dalam kitab mazhab Syafi'i mengatakan talak 3 sekaligus itu jatuh 3, ya, itu pendapat, sebagian pendapat, bukan ijma'. Tidak ada ijma' ulama, tidak ada kesepakatan ulama talak 3 jatuh 3. Tidak ada. Tapi kalau talak 3 sekali, 2 kali, 3 kali, itu sepakat. Tapi kalau sekaligus, tidak ijma'. Kalau tidak ijma', maka kita tidak sepakat mesti mengikut itu. Yang wajib kita ikut Quran, hadis, ijma', qiyas. Sepakat para ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Apabila mereka sepakat, maka baru kita ikut. Apakah talak 3 sekaligus sepakat 4 mazhab? Tidak. Cuma mazhab Syafi'i saja. Kalau mazhab Syafi'i saja, terserah. Anda ikut mazhab Syafi'i, ya jatuh. Saya tidak ikut mazhab Syafi'i, saya ikut mazhab yang lain, mazhab Ibnu Abbas, maka jatuh 1. Jadi orang yang mengatakan talak 3 sekaligus, jatuh 3, itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i saja, sedangkan mazhab yang lain tidak setuju, berarti itu tidak ijma'. Maka pada hal yang tidak ijma', maka terserah kepada yang bersangkutan.